Oke, saudara, hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang cukup kuat untuk kita menutup tahun 2022. Firman Tuhan itu nggak kuat sih bagi saya. Selalu penuh dengan kuasa, hanya saja apakah kita menaruh perhatian, menaruh value atau penghargaan yang tinggi terhadap firman Tuhan itu sendiri. Itu tergantung kita. Firman Tuhan itu tetap berkuasa, ajaib, luar biasa. Amin. Jadi kita coba lihat tahun 2022-nya kita. Victorious Risings, tema untuk AGF sepanjang tahun 2022 ini sudah di penghujung. Ya. Ini adalah pertemuan kita terakhir untuk ibadah di tempat ini untuk tahun 2022. Saya percaya saudara sudah diberkati sepanjang tahun ini. Amin. Tetap Pak Arnold yang paling amin. Tetap ya, saya lihat ya. Kenapa? Karena saya lihat banyak sekali orang sudah mengalami kebangkitan dalam hidupnya. Mungkin ada yang mengawali tahun itu dalam ketidakpastian. Saya nggak tahu apakah saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, saya harus menjalani ini, menjalani itu, saya nggak tahu. Oleh sebab itu, saya cuma taunya berjalan saja. Tiba-tiba kita ketemu. Ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Nias, ada yang dari kota-kota lain, ada yang saudara kita yang kita undang datang ke AGF mendengarkan firman Tuhan, wah ini cocok sekali, Tuhan berbicara kepada saya. Nah ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu adalah kebenaran, itu juga merupakan kenyataan. Amin. Tuhan pada kenyataannya tidak pernah tinggalkan kita. Tapi perasaan feeling kita itu bisa saja ragu. Bisa saja karena kita melihat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita meragukan. Padahal kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Oke, kita akan lihat di Ibrani 11. Satu pasal, ayat 1 start. Saya tadi udah bilang sama Pak Rulian, hari ini ayatnya dari Ibrani 11. Pastor catat aja lah, Ibrani 11 aja, satu pasal. Kayak bapaknya kayak. Saudara kan kita masuk ke see the unseen. Kita melihat yang tidak kelihatan, betul? Oleh sebab itu hari ini kita akan membaca dari Ibrani 11, karena Ibrani 11 ini berbicara tentang iman. Dan iman itu sebenarnya adalah kayak kendaraan kita untuk melihat apa yang tidak terlihat. Tetapi di Ibrani 11 juga menjelaskan kepada kita sebenarnya apa halangannya. Apa yang menyebabkan kita orang percaya seringkali dalam hidup kita detik-detik atau waktu-waktu saat-saat di mana kita nggak bisa melihat yang tidak terlihat itu. Walaupun temanya see the unseen, tetapi bisa jadi nanti masuk mulai tanggal 1 saja, minggu depan sudah tanggal 1 ya by the way. Begitu masuk tanggal 1, sudah nggak bisa see the unseen. Malah unseen the seen. Yang udah di depan mata pun nggak bisa lihat. Ini persoalannya di ayat 1. Persoalannya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harap. Nah, kita telaah bersama, ya. Ibrani 11 ada 40 ayat. Kalau saya baca satu ayat 1 menit saja sudah 40 menit cuma baca ayat. Sudah selesai khotbahnya. Ya kan? Nah, dan bukti katanya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi see the unseen itu kolateralnya atau agunannya atau jaminannya itu adalah iman. Ya. Artinya kalau kita mau pinjam duit di bank bilang mau pinjam berapa? 1 miliar misalnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Siapkan sebuah aset yang nilainya di atas 1 miliar dong. Baru bank bisa hitung, oh ini nilainya 2 miliar. Lu mau pinjam 1 miliar, pinjamin aja. Kenapa? Karena jaminannya lebih dari itu. Kan begitu. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak kita lihat, itu buktinya adalah iman. Dasarnya juga adalah iman. Tetapi masalahnya adalah iman itu kan lihat yang tidak terlihat. Firman Tuhan kalau datang, kalau kita dengar firman Tuhan, kita katakan kita percaya gitu kan. Waktu kita percaya saudara,
Waktu kita percaya, kita kan balik ke dunia nyata. Ini janji Tuhan yang nggak tahu gimana, bentuknya juga nggak jelas, pokoknya segala berkat rohani diberikan kepada kita katanya. Oke, segala berkat rohani di surga sudah berikan kepada kita. Wah, surga kan nggak terlihat, bumi terlihat. Berkat rohani, kita kan mau lihatnya berkat jasmani, tapi yang disebut di firman adalah segala berkat rohani. Atau kita buka aja Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Tadi pastor bilang Ibrani 11. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, anak-anak kita harus siapkan mereka untuk fleksibel. Ya. Ya kan, cepat juga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Apa yang Dia karuniakan kepada kita? Segala berkat rohani. Di mana? Di dalam surga. Ya kan? Tapi mata kita mau melihat berkat jasmani di bumi. Coba ya, Tuhan mengaruniakan kita segala berkat rohani di surga. Mata kita mau melihat berkat jasmani di bumi. Salah enggak? Sebenarnya enggak salah. Tapi saat matamu tertuju melulu ke sini, kamu stres sendiri. Padahal kebenaran dan kenyataannya berkat rohani di surga itu semua sudah dikaruniakan kepada kita. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ya kan? Balik ke Ibrani 11. Berarti penghalang kita untuk melihat yang tidak terlihat itu adalah Ibrani 11 ayat 1. Jadi penghalang iman kita cuma satu, saudara. Karena iman itu sendiri adalah, ya kan, Ibrani 11 ayat 1. Ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harap, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti yang menghalangi kita, menghalangi iman kita adalah yang dilihat. Selalu apa yang kita lihat dengan mata kita, itulah yang menghalangi kita untuk melihat yang tidak terlihat. Kenapa? Karena yang terlihat kita anggap real. Yang tidak terlihat kita anggap mana gitu loh. Mana buktinya? Kita menunggu. Hal kalau kita ada iman, maka itu cukup. Bukti, udah menjadi bukti. Iman itu sudah cukup. Sudah bisa jadi jaminan kalau kita punya iman. Kita di AGF sudah tahu bahwa iman itu adalah pribadi Kristus. Berarti Kristus jadi jaminan. Kalau Kristus diagunkan ke bank, waduh, kasar sekali saya ngomong kayak gitu. Dananya berapa yang bisa dicairkan? Unlimited. Karena dia yang paling berharga di surga. Waktu dia lahir ke bumi, ya kan, orang bumi melihat dia sebagai orang yang tidak berharga. Betul? Cara dia lahir di tempat yang kurang berharga. Betul kan? Tapi dia adalah yang paling bernilai di surga. Dilahirkan ke bumi, sepertinya paling tidak berharga. Kalau Yesus adalah pribadi seperti kita, enggak jadi dia menyerahkan hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa lihat yang tidak terlihat. Dia tidak bisa melihat yang kekal, dia melihat yang sementara. Kalau melihat kepada yang sementara, cara dia lahir saja tidak spektakuler. Iya kan? Dia bukan lahir di istana raja. Dia bukan lahir di keluarga orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya. Bahkan sepertinya tidak ada tempat untuk mempersiapkan kelahiran dia. Sebenarnya cara kita lahir harusnya apa yang Yesus alami. Harusnya apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itulah yang harusnya kita tempuh. Karena itu posisi kita. Itu yang layak kita terima. Tapi toh kita nggak terima kan, oleh karena belas kasih Tuhan. Oleh karena memang dia datang untuk menggantikan kita. Oleh sebab itu, Yesus itu sebenarnya pribadi manusia 100% yang bisa melihat yang tidak terlihat. See the unseen, itu yang paling perfect adalah pribadi Yesus. Dia adalah contoh manusia 100% yang bisa melihat yang tidak terlihat. Amin, saudara. Jadi nanti kalau saudara, kalau dengar firman, saudara merasa, kok nggak bisa lihat ya, ingat Yesus saja. Karena itu adalah jaminan. Karena iman adalah bukti, iman itu Yesus. Iman adalah dasar,
Iman itu Yesus. Berarti Yesus adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harap, dan Yesus adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita nggak bisa lihat, 2023 kita bilang nggak bisa lihat, kita lihat Yesus. Amin. Kalau Yesus kita nggak mau lihat, maka silakan hidup seperti orang biasa di dunia ini. Berarti saudara sendiri yang mendiskualifikasi diri saudara, padahal saudara adalah anak Tuhan. Seperti orang yang dilimpahi dengan segala fasilitas, tapi dia tetap kelaparan di dalam rumah. Masih ingat kan, Pastor Paul juga kasih contoh. Kalau Anda diberikan sebuah rumah penuh dengan fasilitasnya, bahan makanan semua ada di kulkas, di lemari, ya kan? Semua lengkap, kalau lapar tinggal buka lemari, tinggal makan. Tetapi kita merasa kita nggak boleh itu. Kita harus cari sendiri gitu ya. Akhirnya kita kelaparan di dalam rumah sendiri yang Tuhan sudah sediakan dengan limpahnya, tetap kita kelaparan. Pertanyaannya, salah siapa? Tuhan tidak pernah menaruh kita dalam posisi seperti itu. Tetapi kita sendiri yang selalu lihat apa yang terlihat. Yang adalah hal sementara. Oke, ayat 2. Harus cepat ini. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi oleh iman, jadi kalau saya mau bilang pribadi Yesus adalah iman, ya itu benar. Tetapi iman yang dimaksud juga percaya. Tapi percaya dengan positive thinking beda, saudara. Dunia itu ngajarin bukan iman, tapi mirip. Itu kepercayaan secara mental. Secara mental aku yakin, aku pede. Itu bukan iman, saudara. Itu orang dunia, dasarnya bukan Kristus. Tapi mereka praktekkan juga. Ada hasilnya kah? Ada. Positive thinking itu ada hasil. Karena itu akan mengubah feeling kita. Aku harus positive thinking. Hari ini aku pasti dapat banyak rejeki, gitu kan. Aku buka toko, pasti banyak yang masuk positive thinking. Karena kita udah positive thinking, hati kita gembira. Waktu hati kita gembira, kita lebih semangat. Waktu buka toko, kita senyum, ya kan? Waktu orang lewat, padahal nggak ada rencana masuk, karena kita senyum, dia coba masuk. Nah, karena dia udah masuk, yang tadinya nggak pengen beli, dia lihat-lihat barang yang kita pajang, kayaknya bagus juga ya, beli aja lah, kan gitu kan. Terus kita bilang, nah kan apa gua bilang? Hari ini aku rezekinya bagus. Itu bukan iman loh, itu baru positive thinking, sudah powerful. Kenapa? Karena manusia memang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah waktu itu. Manusia itu kreatif, Tuhan yang buat, manusia bisa kreatif. Oleh sebab itu bagaimanapun, apapun istilahnya, kalau manusia bertindak, itu kira-kira pasti akan memberikan hasil untuk dunia ini, pasti. Tetapi kita anak Tuhan punya posisi yang lebih tinggi dari itu, saudara. Kalau dunia mengetahui itu sebagai level of confidence, kepercayaan diri, positive thinking, tapi kita mengenalinya sebagai iman. Kenapa? Karena sebenarnya nenek moyang orang Israel itu imannya luar biasa. Ini kan Ibrani 11 saudara tahu, ini isinya siapa-siapa aja. Mari kita lihat di ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kok kita bisa tahu ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian dia hanya berfirman, dia ciptakan alam semesta. Kenapa Bapak percaya? Karena iman gak ada yang bisa buktikan. Berarti kalau kita sudah punya iman, kita nggak butuh bukti. Karena iman sama dengan bukti. Kalau kita sudah punya iman, kita nggak butuh bukti. Makanya kalau kita orang percaya, itu disebut orang aneh, saudara. Contoh ya, kalau saudara sakit kan, saudara minta, pastor tolong doakan saya. Aku berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus engkau telah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, bangkitlah dan berjalanlah misalnya kan. Apa yang saudara lakukan? Saudara pasti bangkit. Terus saudara coba rasa, masih sakit. Saudara bilang apa? Pastor, aku belum sembuh. Berarti sama dengan
kita nggak ngerti apa arti iman. Kan gitu. Kenapa? Karena iman sama dengan bukti. Kalau aku percaya demikian ya sudah, tapi kan kenyataannya belum. Ya, itu kita anggap bukan urusan kita. Pokoknya aku sembuh, aku sudah sembuh. Nah, orang bilang orang percaya ini, orang Kristen ini memang orang aneh. Udah jelas belum bisa jalan, tapi mulutnya ngotot bilang sudah sembuh. Kenapa? Karena kita melihat yang tidak terlihat. Tapi kalau mata kita asik-asik melihat yang terlihat, ya kita katakan saja, enggak sembuh kok. Tapi kamu percaya Yesus bisa sembuhkan kamu. Percaya kok. Terus kamu sudah sembuh? Belum Pak. Tapi kamu percaya? Percaya kok. Tapi kamu udah sembuh? Belum Pak. Berarti kan enggak ngerti apa itu iman. Oleh sebab itu tahun 2023 saudara, saat firman Tuhan datang kepada saudara, apapun bentuknya, ya kan? Apapun bentuknya. Saya mau kasih tahu kepada saudara, terimalah firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang sudah jadi kenyataan. Memang sudah terjadi gitu loh. Memang sudah terjadi. Jadi dulu saya punya satu nasihat kepada teman saya di kantor. Dia bilang, Pak Is, gimana ya saya itu supaya kalau ketemu orang, orang itu cenderung mau beli sama saya. Cenderung mau langsung beli aja gitu loh, apa yang saya tawarkan. Saya bilang gini, ini saya kasih tips saja. Kalau kamu ketemu orang, kamu jangan jelasin supaya dia tertarik, bukan, jangan. Jadi kamu jelasin aja bahwa dia memang sudah mau beli. Kamu cuma jelasin nanti kalau Bapak sudah beli produk ini ya manfaatnya. Jadi dalam pikiran kamu itu posisi dia memang sudah mau beli. Kamu tinggal jelasin aja apa yang dia sudah mau beli itu. Apa itu gitu loh, tinggal jelasin. Gitu loh. Jadi kalau misalkan saya tawarin Pajero Sport ke Pak Arnold, saya enggak jelasin Pak Arnold, Pajero Sport bagus loh Pak, siapa tahu Bapak tertarik, enggak. Pak nanti kalau Bapak sudah beli mobil ini Pak, ya kan, fiturnya seperti ini. Ya selama ini kalau Bapak pakai mobil kan harus pencet ini, pencet itu. Yang ini enggak Pak, Bapak udah bisa setel dengan cara pakai suara atau apa gitu. Jadi Pak Arnold itu mikir kan, saya ini seolah-olah sudah harus beli ini. Karena cara dia menjelaskan saja bukan buat saya tertarik, tetapi menjelaskan apa yang saya sudah mau beli ini. Jadi dia praktekin saudara, ya dia praktekin. Pokoknya kalau ketemu customer, dia jelaskan seolah-olah nasabah ini yang sudah mau. Jadi dia tinggal datang menjelaskan saja produk itu. Jadi bukan dalam rangka bikin tertarik, tetapi dalam rangka menjelaskan apa yang dia memang sudah mau beli. Dia bilang setelah itu memang berbeda. Itu orang cenderung rasanya memang enggak ada pilihan. Seolah-olah memang ya cara jelasinnya aja saya sudah mau beli ini. Gitu kan. Jadi bukan opsi mau beli atau tidak, bukan opsi. Memang sudah mau beli, cuman opsinya adalah saya mau pahami lebih lanjut gitu. Nanti berarti bagus ya setelah saya beli bisa begini, bisa begitu. Jadi ini ayat 3 menjelaskan tentang iman, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Caranya gimana? Saya nggak tahu caranya loh, tapi saya mengerti aja. Caranya gimana? Mekanismenya gimana? Kok berfirman bisa jadi? Saya mana tahu. Tapi kita paham aja, ngerti aja. Kenapa? Karena iman. Jadi mulai dari semesta, saudara. Bayangkan dari semesta. Sehingga apa yang dapat kita lihat, telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi ini rahasia buat kita di tahun 2023. Setiap kali saudara mau melihat kenyataan firman Tuhan terjadi dalam hidupmu, saudara harus melihat dari yang tidak terlihat. Kenapa? Apa yang terlihat selalu terjadi dari yang tidak terlihat. Amin? Oke, saya kasih versi dunia. Ini versi firman Tuhan. Versi dunia. Saudara tahu arsitek ya? Arsitek itu sebelum kerjasama dengan teknik sipil tentunya, waktu mau bangun gedung, saudara, itu sudah ada di pikiran dia. Apakah pikiran dia bisa dilihat? Ya nggak bisa. Saudara kenalan sama arsitek, ya wajahnya kayak Pak Arnold, biasa gitu ya. Biasa aja. Tapi rupanya dalam pikiran dia sudah ada gambar gedungnya seperti apa. Pak saya punya tanah Pak, misalnya kita sebut, 100 kali 100. Dalam benak Pak Arnold itu sudah ada gedungnya. Tapi kita nggak bisa lihat pikiran dia. Sampai dia tuangkan dalam goresan. Dia gambarkan itu semua,
Sudah terbentuk enggak bangunannya? Belum, baru digambar. Habis itu dikerjakan oleh teknik sipil kan. Dibangunlah, ambil bahan, ya kan, bangunlah, pakai tenaga kerja semuanya, pakai waktu juga di sana. Kemudian di tengah jalan ada masalah? Pasti ada. Tapi apakah berhenti? Kalau berhenti ya enggak jadi. Tapi kalau diteruskan, jadilah gedung itu. Inilah dari sini kita paham secara duniawi bahwa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi sebenarnya pikiran Tuhan itulah yang unlimited. Tuhan itulah yang arsitek yang saya bilang tadi itu. Dalam pikiran dia kita nggak paham, tapi dia bisa keluarin, jadiin kenyataan. Karena apa yang bisa kita lihat pakai mata terjadi dari apa yang tidak bisa lihat. Makanya jangan simpan dalam hati dendam, benci, kesel, kecewa. Karena itu tidak terlihat tapi bisa jadi kenyataan. Nanti bisa kita lihat. Itu terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Betul kan? Jadi keluarnya dalam bentuk apa? Kata-kata. Keluarnya dalam bentuk apa? Tindakan. Makanya istilahnya kepahitan kan. Padahal kan kepahitan itu enggak bisa dilihat oleh mata. Ya, enggak bisa dilihat. Pak, saya kepahitan. Belum tentu. Belum tentu. Orang yang bilang saya kepahitan, biasanya enggak kepahitan. Yang enggak ngomong ini, yang kepahitan sebenarnya. Yang bahaya. Dia simpan terus pahit sekali. Tapi karena itu enggak bisa dilihat, lama-lama dari tindakan dia, dari perbuatan dia, lama-lama terlihat. Karena apa yang bisa kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Paham saudara? 2023, lihat apa yang tidak terlihat itu. Di sana manis didengar, ya kan, yang tidak pernah dipikirkan oleh kita sebelumnya, ya kan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang baik, yang sedap didengar. Itu yang tidak terlihat, yang kita lihat. See the unseen yang seperti itu. Kenyataan dalam hidupmu, amin. Jadi kenyataan dalam hidupmu. Jembatannya adalah iman kita. Oke, berikutnya ayat 4. Baru masuk soal Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi Habel ini benar. Ada kesaksian dalam hidupnya bahwa Habel ini adalah orang benar. Kenapa? Karena dia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari Kain. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi orang yang benar saudara, ucapannya nggak pernah mati. Udah mati pun masih berbicara. Dalam kasus ini Kain dan Habel, Tuhan sendiri mengatakan Habel berbicara, darahnya berteriak kepadaku. Betul kan? Agak serem ya rasanya kejadiannya. Bayangkan orang ini mati, udah mati nih dibunuh oleh saudaranya. Tapi orang yang sudah mati ini bisa berbicara. Wah, nah itu kan agak sulit kita pahami. Tapi zaman sekarang kira-kira orang yang benar bicara seperti Kristus. Kristus sudah mati, sudah naik ke surga. Tapi suaranya tetap kita dengar sampai hari ini, amin. Dia tetap berbicara pada kita. Orang benar itu enggak pernah mati, saudara. Orangnya udah enggak ada pun, tetap kata-katanya tetap berlaku. Amin. Itu orang benar. Ya. Oke, ini orang benar, bukan orang kaya. Kalau orang kaya, bisa jadi orang benar bisa kaya juga. Ya kan? Maksud saya kalau kaya itu bisa berakhir. Kalau benar enggak bisa berakhir. Orang benar enggak bisa berakhir. Orang kaya bisa berakhir. Bahkan sebelum mati pun sudah berakhir. Bisa aja berakhir kekayaannya, ya kan? Tetapi kalau orang benar, apalagi kebenarannya kebenaran Kristus, tidak akan pernah berakhir. Karena Kristus kekal adanya, amin? Nah, kemudian ayat 5. Karena iman, Henok tahu kan? Ada satu orang yang tidak pernah mati, namanya Henok. Dia terangkat supaya tidak mengalami kematian. Hebat ini Henok ya. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan. Sepertinya dia itu diawetkan dulu. Ibaratnya kalau dalam zaman dunia manusia hidup ya kan, tahun 0 sampai tahun kesekian Henok diangkat dulu.
Jadi dia kayak dibekukan dulu, ya kan? Nggak nampak kita. Mungkin suatu hari dia turun kan, ya kan? Supaya harus mati juga kan. Kita nggak tahu waktunya kapan. Tetapi dia terangkat tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Kalau tadi memperoleh kesaksian bahwa Habel itu benar, kalau yang ini memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Udah benar, berkenan lagi. Saudara, hidup dalam perjanjian baru. Saudara lebih baik dari Habel, lebih baik dari Henok. Saudara porsinya double. Sudah benar, berkenan lagi Tuhan sama saudara. Kok bisa? Karena Kristus. Iya kan? Kalau dulu Henok ya Henok. Henok memang harus berkenan. Hidup dia pribadi harus berkenan di mata Tuhan. Enggak ada Kristus waktu itu. Maksudnya Kristus belum selesaikan tugasnya. Berarti kalau memang Tuhan bilang dia berkenan sama Henok, berarti pribadi Henok ini memang berkenan bagi Tuhan. Urusan Tuhan dan Henok. Kalau urusan Tuhan sama Iskandar, itu pasti enggak sebagus Henok. Tapi saat Tuhan berurusan sama Iskandar, sama dengan Tuhan berurusan sama Yesus, maka sempurna. Kita ada Yesus masalahnya. Jadi apapun yang kita baca di Ibrani 11 ini, kita sebenarnya di atas itu. Mereka pahlawan iman loh, kalau bahasa Inggrisnya. Mereka pahlawan iman. Karena iman mereka bisa begini, karena iman mereka bisa begitu. Saudara, lebih dari itu. Kalau kesaksian Henok adalah dia berkenan. Kesaksian tadi yang tadi Habel dia benar. Saudara dan berkenan. Kita lihat lagi ayo ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi, masih tentang Henok. Berarti Henok punya iman, karena kalau tanpa iman, Tuhan nggak mungkin berkenan sama dia. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bisa jadi zaman Henok itu nggak ada satupun yang percaya bahwa ada Allah. Tapi Henok percaya, itulah dihitung sebagai iman. Ya, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke, berikutnya ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Saudara, kalau see the unseen itu perjalanan kita mirip mereka. Tapi ingat, saudara lebih perfect, lebih sempurna, karena saudara ada dalam Kristus. Saudara cuma perlu satu aja, percaya, taat aja. Percaya, taat. Jadi dua ya, bukan satu. Percaya, taat saja. Ya kan? Ada orang percaya tapi enggak taat. Kenapa enggak taat? Karena taat itu butuh kayak apa ya? Kayak pengorbanan juga. Kayak menyangkal diri sendiri. Kayak hidupku bukan aku lagi. Kalau mau taat kayak gitu memang. Kalau kita enggak bisa letakkan diri kita, ya kan? Mengakui Kristus, kita enggak bisa letakkan diri kita dan mengakui Kristus, kita nggak mungkin bisa taat. Karena harga diri kita kadang-kadang diganggu di sana. Ya kan? Kadang-kadang masa depan kita kayak dipertaruhkan kalau kita mau taat. Ya kan? Kayak Nuh coba ya. Dia bilang ada petunjuk tentang sesuatu yang belum kelihatan. Apa itu? Nanti air bah mau datang. Belum terlihat itu. Ya. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Bagi saya kalau kita baca kayak gini agak egois juga ya. Urusan dia dan keluarga loh. Bayangkan ya, Tuhan suruh dia bikin bahtera. Demi keselamatan siapa? Keluarganya. Tapi untung dia taat. Kalau enggak ada kita hari ini. Iya, karena tinggal dia yang taat. Kalau itu pun dia nggak taat, sebenarnya sejarah dunia sudah selesai ya. Hari ini kita jadi ikan aja semua, kan air bah. Mungkin kita beradaptasi jadi ikan semua. Nggak ada lagi sound system. Ya kan, blub, 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 blub. Yang dari Papua ketawa terus ya, kenapa? Ngomong ikan dia ketawa. Blub, 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 blub.
Kayaknya itu yang bikin dia ketawa. Blub, 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 blub. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi Nuh ini melihat sesuatu yang tidak terlihat, belum terlihat, dapat petunjuk. Tapi belum kelihatan. Apa kejadiannya? Belum kelihatan, tapi dia sudah dapat petunjuk. Kalau Tuhan memberi petunjuk kepada saudara, saudara cuma perlu taat. Kenapa? Karena Tuhan sebenarnya mau selamatkan kamu dan keluarga. Tapi saudara tahu nggak, keselamatan keluarga Nuh itu sama dengan keselamatan dunia. Kalau keluarga dia nggak selamat, dunia selesai semua. Betul kan? Saya sama anak saya ada bercanda kemarin waktu bawa mobil juga kan. Saya bilang, Ken, saya pernah pikir begini. Tuhan ciptakan dunia ini untuk aku. Oh, sombong sekali. Gini, dunia ciptakan dunia ini untuk aku. Artinya, ada orang berdagang di jalan kan sambil nyetirnya banyak berdagang. Ya nggak apa-apa, Tuhan cipta itu untuk kamu. Bisa kamu lihat, bisa ajak bicara, bisa kamu sentuh gitu kan. Kamu bisa makan, masakan dia. Itu semua untuk aku. Kalau aku udah mati, ini nggak ada artinya semua. Selesai semua, ditutup juga off. Oh, kayak gitu ya. Dedi tahu nggak, aku juga pikir kayak gitu. Kata. Aku pikir ya, dunia ini memang diciptakan untuk aku gitu kan. Tapi saudara, ini sesat. Ini menjadi benar dan tidak sesat apabila saudara tinggal dalam Kristus. Memang dunia ini dijadikan untuk Kristus. Betul kan? Dunia dijadikan memang untuk Kristus. Tapi kita kan dalam Kristus. Memang untuk aku. Kalau aku udah selesai, dunia ini nggak ada gunanya. Iya kan? Apalagi gunanya untuk aku. Aku mau makan nggak bisa. Ada yang masak nggak bisa kita makan, orang nggak ada lagi. Kita nggak ada lagi di dunia ini. Berarti memang dunia ini diciptakan untuk kamu nikmati. Wah, luar biasa ya. Jadi nanti kalau ada orang, anak saya nanya, jadi di belahan dunia yang lain itu Eropa, ada orang sedang melakukan sesuatu di situ. Enggak apa-apa. Itu untuk kita juga, cuman kita kan nggak mau ke sana, ya sudah terserah kita, kan hidup untuk aku. Sombong sekali ya rasanya ya. Tetapi kalau benar kita memahami bahwa kita dalam Kristus, betul, dunia ini untuk Kristus. Hanya untuk Kristus. Tapi Kristus yang ada pada siapa? Yang ada pada setiap orang percaya. Saya mau sebut bahwa dunia ini dijadikan memang untuk kalian. Amin. Tahun 2023 lihat semua itu untuk kalian. Saat, susah ya ekonominya, untuk kalian ambil. Kalian ke sana, masuk ke dunia yang katanya gelap itu, saudara lain sendiri. Kenapa? Karena memang untuk saudara berkarya. Bawa terang itu, ya kan? Kalau di tengah gelap, tiba-tiba Pak Arnold ambil senter. Wah, semua orang ikut dia. Betul nggak? Coba mati lampu satu medan itu. Cuman satu orang yang punya lampu, Pak Arnold. Siapa yang nggak mau ikut dia, betul nggak? Nggak usah banyak bicara. Nyalain aja senter, tiup semua datang. Betul kan? Nggak usah banyak bicara. Bawa cahaya aja, semua datang ngumpul. Termasuk serangga-serangga. Oke, berikutnya ayat 8. Karena iman, ini Abraham. Abraham taat. Taat ada dua orang nih, ya. Nuh dan Abraham. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi tahun 2023 kalau saudara bilang, saya nggak tahu, nggak apa-apa. Abraham juga kayak gitu. Betul kan? Kalau dikasih tahu pun, dikasih tahu kian pun, ya kan, belum tentu mau berangkat. Jadi Abraham ini karena taat saja. Jadi ketaatan itu disebut sebagai iman. Nah, iman Abraham ini, karena iman, Abraham bisa jadi taat. Karena iman. Makanya Abraham taat. Jadi yang mendahului yang mana? Iman. Karena iman makanya bisa taat. Berarti orang nggak mungkin taat kalau nggak ada iman. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, saudara kalau nggak punya iman, nggak mungkin saudara lakukan. Justru saudara lakukan karena saudara punya iman itu. Pertanyaan saya, apakah iman Abraham ini sempurna? Dia kan berangkat, memang berangkat. Tapi waktu setelah itu, coba kita lihat lagi ayat berikutnya, ayat 9.
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi dia punya anak, punya cucu, ya. Dia punya anak dan cucu tinggal bersama-sama di negeri asing. Padahal itu tanah memang dijanjikan untuk dia, tapi asing. Saudara, kalau orang percaya datang ke bumi, ini kayak tempat asing. Padahal Tuhan beri untuk kita. Tapi kita kayak di kemah gitu kan, kemah. Kok rumah orang lebih bagus dari rumah? Kata pastor, dunia ini diciptakan untuk kita. Kok tetangga kita lebih kaya dari kita? Iya kan? Iya. Kata Pastor Paul punya satu ilustrasi yang bagi saya luar biasa. Orang kaya punya kecenderungan apa? Kumpulin sesuatu di dalam rumah dia. Betul kan? Dia buat seolah-olah rumah ini adalah istana. Apapun sudah terkandung di rumah dia. Bila perlu kalau bisa bikin matahari di dalam rumah. Bikin bulan. Bikin bintang-bintang di dalam rumah dia. Pokoknya dalam rumah dia apapun ada. Orang kaya begitu kan. Padahal orang percaya enggak perlu bikin rumah kayak gitu. Keluar dari rumah, semua alam untuk dia. Tapi orang kaya masuk ke dalam rumah, mau bikin dunia ini di dalam rumah, miniatur. Padahal kita keluarlah justru dari rumah, ini semua milik kita. Kita enggak hidup dalam miniatur. Kita hidup secara penuh. Secara penuh. Dunia gitu, penuh. Enggak ada yang tersembunyi, enggak usah bikin tiruannya matahari, pakai yang asli aja. Betul enggak? Untuk apa kita bikin yang tiruan, ya kan? Berikutnya ayat 10. Saya enggak bisa langsung baca karena saya enggak bawa. Harus standby ya tangannya ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Berikutnya. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Ternyata karena iman, padahal apakah sempurna? Pernah dia ketawa kan? Mana mungkin Tuhan. Tapi disebut karena iman, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat saudara ya, sudah lewat. Kita kan lihat kisah-kisah Alkitab itu, kita bisa ketawa, kita bisa candain, kita bisa kayak sedikit kayak komedi kita baca. Kadang-kadang kita baca Alkitab kayak komedi. Loh kok kayak gitu? Iya, supaya kita bisa baca hari ini. Betul kan? Nah waktu kita baca, kita tahu benar sudah lewat loh masa mereka. Enggak mungkin loh. Enggak usah pakai pikiran kita yang sekarang. Karena zaman dulu orang bisa hidup 300 tahun, Adam bisa 930 tahun tanpa internet loh saudara. 930 tahun hidup tanpa internet. Bosan nggak? Itu saja orangnya. Itu saja orangnya, 900 tahun dia. Nggak ada pilihan. Harus hidup, mau mati pun belum bisa, masih panjang. Jadi kita nggak bisa bayangkan, mungkin 900 tahun itu kayak umur 90-an tahun orang sekarang. Dia mungkin nggak begitu cepat tua mungkin, saya nggak tahu. Tapi yang jelas bosan kan kalau di zaman sekarang. Otak kita yang hari ini, mikirin hidup mereka yang bisa hidup 930 tahun. Udah nggak bisa masuk dalam otak kita. Ngapain dia hidup sampai begitu lama? Kita disuruh tunggu, papa mama ke gereja ya, nak, kamu di rumah saja ya. Cuman berapa jam? Cuman 2 jam, udah nggak sabar. Mau kemana gitu kan. 930 tahun di dunia yang masih belum ada kapal, pesawat, belum ada. Bosan nggak ya? Nggak ada internet. Ya kan? Jadi ini usianya sudah lewat. Kalau Alkitab bilang sudah lewat, berarti sudah lewat. Berarti memang nggak mungkin gitu. Jangan kita pikir nanti kayak secara kedokteran bisa jadi memang mereka belum tua. Nggak tua kali itu sebenarnya Pak. Zaman dulu nggak usah, karena tulisnya sudah lewat. Nggak usah bayangkan sok-sok medis ya. Memang sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Jadi kalau kita tahu Tuhan kasih janji ke kita, yang setia kan bukan kita, kan dia.
Kadang-kadang kenapa Tuhan tetap memenuhi janjinya, padahal kita nggak setia? Jawabannya adalah karena dia setia, bukan karena kamu setia. Ya kan? Karena dia sudah janji gitu loh. Karena dia setia, maka terjadi juga. Walaupun kita bilang imannya nggak sempurna, tapi karena iman, ia beroleh kekuatan. Ternyata kalau kita punya iman, kita punya kekuatan. Yang katanya sudah lewat pun masih bisa. Ini jangan artikan jadi anak terus lah ya. Dalam hidup kita ini kan bukan urusannya memperoleh anak kayak kayak Abraham. Ya. Mungkin secara ekonomimu, secara kehidupan aspek-aspek dalam hidupmu gitu ya. Kalau Tuhan beri kekuatan, saudara punya iman pasti punya kekuatan. Dan saudara sudah punya iman, sudah. Karena Yesus adalah imanmu. Berikutnya, masih panjang loh ini. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Satu orang yang sudah enggak mungkin dan lewat masa. Berikutnya, dalam iman mereka semua ini telah mati. Jadi saudara perhatikan, orang-orang yang disebut tadi itu, ya ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada juga yang pertama tadi itu, Habel. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir, Abraham itu memang betul bisa hidup sampai cucunya. Sampai Yakub sudah ada, dia masih hidup memang. Tapi maksud saya oleh keturunannya katanya, yang maksudnya Yesus itu, oleh keturunannya, satu orang yaitu Yesus. Kan dia udah mati waktu Yesus datang. Berarti dari jauh dia melambai-lambai. Kita jadi keturunan dia kan sekarang, karena Yesus juga. Sebenarnya ini tergenapinya hari ini, sekarang. Karena Yesus sudah datang, tergenapi semua. Tapi dia enggak melihat sampai dia mati, enggak melihat. Tapi dia lambai-lambai sama kita. Bayangkan ya Abraham di sini lambai-lambai sama kalian semua. Hai anak cucuku. Oke, berikutnya. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya, untuk bangsa yang besar itu mereka merindukan tanah air. Berikutnya. 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Berikutnya. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Nah ini enggak kelihatan lagi. Kalau yang tanah air duniawi tetap bisa kelihatan. Kalau ada sesuatu terjadi mereka bisa pulang kampung gitu ceritanya. Tapi mereka lebih rindu lagi tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bagi saya ini kota yang disediakan ini tanah air surgawi itu, yang mata jasmani nggak bisa lihat. Sekarang kita punya dua kehidupan, saudara. Kehidupan jasmani, kehidupan rohani. Betul kan? Kita jalani bersama-sama sekarang juga. Saudara coba pahami ini. Saudara sedang jalani dua kehidupan secara sekaligus. Kehidupan jasmani, kehidupan rohani. Yang jasmani, yang kelihatan itu sementara saudara. Saudara, kalau saudara memusingkan ini semua, sayang sekali. Ya, sekali lagi kalau saya ngomong kayak gitu, pastor ngomong gampang ya. Enak kali kalau ngomong. Makanya saya ngomong terus. Nah enak. Jadi kehidupan rohani, jasmani itu yang kelihatan. Tapi identitas kita yang kekal, yang tidak kelihatan itu, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, disitulah identitas kita sejati, itu pun sebuah kebenaran. Itu pun sedang kita jalani. Tetapi mau enggak saudara mengalami kehidupan jasmani yang kelihatan itu terjadi dari apa yang tidak kelihatan. Kalau mau, mata tertuju di sini, bukan di sini. Kalau mau, maka mata tertuju ke sini, bukan ke sini. Ini kalau di-cut nggak ngerti ini. Ini kehidupan jasmani, ini kehidupan rohani. Kehidupan jasmani itu yang kelihatan mata.
Kehidupan rohani, mata nggak bisa lihat, tapi ini kekal. Betul? Adanya di dalam Kristus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sempurna. Nah, ini adalah kehidupan kekal. Yang ini jasmani. Saudara mau nggak hidup jasmanimu itu seperti di surga? Kalau mau, mata tertuju ke sini. Kalau mata tertuju ke sini, saudara seperti orang tidak ada iman. Karena iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Berikutnya, ayat 17. Karena iman maka Abraham, balik ke Abraham. Tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ini gini, Abraham ini kan karena iman katanya. Waktu diminta Ishak dia berikan. Saya penasaran apa yang ada di otaknya si Abraham. Saudara penasaran nggak? Apa yang ada di dalam pikiran dia? Itu yang nggak kelihatan kan? Tapi kita dikasih lihat lewat ayat berikutnya. Pikiran orang nggak bisa kita lihat. Tapi melalui Alkitab kita bisa melihat pikiran Abraham. Mari kita lihat. Ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Udah jelas loh, lewat Ishak loh. Tapi disuruh persembahan. Oke, ayat 19. Apa sih yang ada di pikiran dia? Karena ia berpikir katanya, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi maksudnya gini, bukan dia pikir, ku potong pasti nggak mati. Dia tahu kalau potong pasti mati. Tapi sekalipun mati, Tuhan sanggup membangkitkan. Dan dari sana seolah-olah dia sudah terima kembali. Dan dari sana juga Tuhan menganggap dia sudah persembahkan. Paham ya saudara? Itu sebabnya kenapa saudara sudah diberkati padahal cuma mendengar. Sudah diberkati. Belum keluar dari ruangan ini, cuma mendengar saja sudah diberkati. Kenapa? Karena saudara sedang melihat yang tidak terlihat dan itu sudah terjadi. Tapi karena mata melihat ke sini, saudara langsung merasa berkat itu sudah ada. Tapi melihat ke sini, mana Tuhan, kapan Tuhan, dari siapa Tuhan, mana, kapan, kan gitu kan. Bagaimana caranya Tuhan, kan lihatnya ke mata yang kelihatan oleh mata. Itu yang menghalangi ini. Tantangan kita enggak di mana-mana, di situ-situ aja. Betul kan? Di mata kita, tertuju ke siapa. Berikutnya, ayat 20. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ya, dia bapak. Enggak tahu lagi, pokoknya berkati, matanya rabun. Pokoknya disentuhnya, ya bulunya, badannya Esau, ya kan? Tapi suara Yakub, ya diberkatinya juga. Karena iman sambil memandang jauh pada rabun. Rabun kan, fisiknya rabun. Tapi secara rohani dia memandang jauh. Ya, dia tetap memberkati anaknya. Dia sedang memberkati dengan cara melihat yang tidak terlihat. Amin. Dia memberkati anaknya dengan cara see the unseen. Berikutnya ayat 21. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf. Lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Berikutnya, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Ini bangsanya belum diperbudak, tapi dia udah bisa melihat nanti suatu hari bangsa dia yang sudah besar ini akan keluar dari Mesir. Dia sudah kasih pesan bergenerasi-generasi. Dia sudah melihat yang tidak terlihat. Saudara bisa nggak lihat generasi di bawahmu? Apa yang sedang kau kerjakan hari ini sebenarnya dampak sampai ke anak cucu. Janganlah hidup seolah-olah kita cuma hidup sebatas hari ini saja. Karena apa yang kita katakan itu sampai oleh anak kita. Nanti itu juga diajarkan ke cucunya, ke cucu saudara. Betul kan? Oleh sebab itu, ajarkan saja mereka bergantung pada Tuhan. Nanti dia ajar begitu ke anaknya. Amin? Tapi kalau Bapak kasih tahu, ya, tak kayak gini, kita orang Chinese kayak gini, ya, kita baik kita apa namanya, mati berperang, apa itu? Iya kan?
segala peribahasa yang katanya begitu berhikmat gitu kan. Kalau kau baik sama aku lebih baik lagi. Itu yang kita wariskan. Untuk apa itu? Berikutnya, berikutnya. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Berikutnya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Lebih enak mana? Disebut putri Firaun atau enggak? Anak dari putri Firaun lebih bagus disebut seperti itu atau enggak? Kalau kelihatan mata lebih bagus itu. Tapi karena iman, maka dia menolak. Aku enggak mau disebut itu. Karena aku orang Israel. Betul kan? Aku orang Ibrani. Berikutnya. Karena ia lebih suka menderita sengsara. Aneh kan? Dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena yang kelihatan mata adalah sementara. Ini sebenarnya disimpang terus ini hidup kita. Mau lihat yang sementara, mau lihat yang kekal. Mau lihat yang jasmani atau melihat yang rohani. Itu saja. Maka kalau kita melihat secara jasmani, AGF ini gereja besar atau kecil? Besar apanya? Jumlahnya atau dampaknya? Semuanya. Semuanya besar, dampaknya besar, jumlahnya besar. Kenapa? Karena kita melihat jumlah yang hari ini, kebetulan hari ini kan sepi. Kenapa? Karena banyak yang pulang kampung. Tapi minggu lalu coba kita lihat ya, tempat ini nggak cukup kan? Iya kan? Jadi kita mau melihat sesuatu yang kekal atau melihat yang sementara. Kalau melihat sementara terus, maka kita akan lihat masalah. Iya kan? Berikutnya. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan dari yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi bagi saya ya, Yusuf ini punya gambar yang clear sampai ke Kristus datang. Clear sampai ke Kristus datang. Ya, hal-hal yang menghentikan Kristus, dia enggak mau jalani. Berikutnya, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ini Musa. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ini semuanya kalau bicara iman adalah see the unseen. Ya, matanya melihat yang tidak terlihat terus, itu namanya iman, saudara. Kalau mata kita tertuju pada yang kelihatan terus-menerus, itu kita enggak hidup dalam iman sebenarnya. Kita hidup seperti orang biasa. Dan saudara, untuk apa terima Yesus kalau kayak gitu? Menyedihkan bukan? Ya kan? Berikutnya. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Terus, karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman ya. Berikutnya, Laut Merah diseberangi. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko, setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. 7 kali atau 7 hari? Hah? Berarti sehari sekali. Ini peperangan paling aneh. Merumbuhkan tembok dengan cara mengelilingi. Saya pikir setiap kali mengelilingi dia ambilnya. Ping, ping. 7 kali, 7 hari. Runtuh juga tembok. Enggak loh, mereka benar-benar cuma mengelilingi. Runtuh sendiri waktu sangkakala ditiup ya. Wah, luar biasa. Itu enggak bisa dilihat pakai mata, saudara. Tapi terjadi. Ya. Berikutnya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Rahab ini kan menyimpan orang Israel ya, pengintai itu ya. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Rupanya orang yang bukan Israel punya iman. Berikutnya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurang waktu untuk khotbah di sini. Apabila kau harus menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, Arnold, dan para nabi. Berikutnya. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, betul kan? Si Daniel dan segala. Ya, masih banyak pahlawan iman yang kita bisa sebut dan baca sendiri di Alkitab. Ya. Berikutnya,
memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Berikutnya, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Ya, sepanjang perjalanan orang-orang percaya, pahlawan iman di Alkitab, saudara akan temukan orang yang anaknya sudah mati, dibangkitkan lagi oleh Nabi, ya kan? Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Ada sebagian orang yang kayak gini, saudara. Jadi kita nggak bisa tutup mata, ada orang kayak gini. Orang kayak apa? Coba lihat ya. Saya nggak kasih pilihan saudara mau jadi orang yang mana. Karena kebenarannya adalah saudara sudah dalam Kristus. Yang disebut di sini semua, mereka ya pribadi mereka. Tapi yang ditonjolkan di sini adalah imannya. Ya. Nah, mereka membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan karena mereka kalau percaya pada Tuhan kadang-kadang resikonya adalah ditangkap, dipenjara. Supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Berikutnya, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Berikutnya, mereka dilempari, ini yang ngeri nih, digergaji. Ini kejadiannya di Medan ya mungkin. Enggak. Mereka dilempari, digergaji, saya baru tahu loh. Orang yang mempertahankan percayanya, itu resikonya sampai digergaji. Ini pasti yang menggergaji ini tukang bangunan. Dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing. Ini kulit domba. Jaket. Sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Berikutnya, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam goa-goa dan celah-celah gunung. Saudara enggak kayak gitu kan? Enggak lah ya. Berikutnya, ibadah aja pakai AC. AC dimatiin aja, panas sekali pastor. Enggak ada ongkosku datang, jauh kali pastor. Ini ke goa-goa, celah-celah goa. Celah-celah pun dia harus bersembunyi di sana. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ayo. Mereka semua pada ujungnya tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi lihat ya, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sampai kayak kosong loh saudara. Aku percaya apa yang Tuhan janjikan itu benar. Pasti terjadi. Amin, haleluya. Oke. Sampai mati nggak terjadi saudara. Saya berdoa di AGF itu nggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Sekali lagi kita lihat berikutnya. Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Kan bicara soal mereka tadi itu semua. Iman Habel tidak bisa sempurna tanpa kita yang hidup di perjanjian baru, saudara. Kenapa? Karena kita, waktu tulis kitab Ibrani ini, Yesus kan sudah selesai. Betul kan? Nah, generasi yang terakhir itu sebagai gambaran sempurnanya sebuah iman, saudara. Karena banyak sekali pahlawan-pahlawan iman yang disebut tadi itu sampai mati nggak nampak. Nggak terjadi apa yang dijanjikan. Tapi mereka tetap menganggap mereka sudah terima. Amin. Mereka sudah terima. Kenapa? Karena Allah memang menyediakan. Tapi kesempurnaannya ada pada kita yang hidup dalam perjanjian baru. Saudara bayangkan saudara begitu diberkati. Makanya lahirnya belakangan. Iya, betul kan? Itu luar biasa loh, keuntungan kita. Kalau saudara lahir di zaman Daniel, di Goa Singa, mungkin saudara jadi kawannya yang dilempar ke api gitu kan. Saudara melarikan diri. Atau di zaman Yesus, saudara jadi Petrus melarikan diri. Yesus bilang, aku menyangkal orang yang menyangkal aku. Ternyata Petrus menyangkal, tapi Yesus tidak menyangkal dia. Ya kan? Ternyata iman-iman orang-orang itu semuanya nggak ada yang sempurna. Sampai Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ibrani 12, saya akan tutup 2-3 ayat lagi. Ini kelanjutan soalnya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Siapa Yesus? Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Karena kita punya Yesuslah, makanya iman kita disebut sempurna. Iman seorang Henok pun yang tidak diizinkan Tuhan mati, itu tetap kategorinya tidak sempurna. Sampai kepada Kristus. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita. Yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Hari ini Natal diperingati oleh seluruh dunia. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus pun ucapkan selamat Natal. Pastor Yongan terima nanti ucapan selamat Natal dari kawannya yang non-Kristen, tidak percaya. Tapi isinya adalah menerima keselamatan dari Kristus gitu ya. Ucapkan selamat Natal gitu. Pastor Yohan tanya, lu percaya enggak Kristus gitu kan? Ya, jadi Kristus sendiri waktu lahir memang tujuannya untuk mati, saudara. Lucunya adalah siapa di dunia ini yang lahir bukan untuk mati? Pasti mati. Tetapi bedanya Kristus lahir sampai mati, semua full firman Tuhan. Isinya semua full firman Tuhan yang jadi kenyataan. Full. Tidak ada penundaan. Penuh. Artinya apa? Kalau Kristus bilang sembuh-sembuh. Full. Jadi dia di dalam kesempurnaan yang penuh. Kalau dia bilang suruh tenang, badai ini tenang. Kalau kita lahir, mati juga nanti. Sama, Yesus lahir, mati juga. Tapi di tengah lahir dan mati, sepanjang hidup dia, apapun yang dia katakan, tidak ada yang meleset. Pertanyaan saya, saudara, perkataannya banyak yang meleset enggak? Tapi kadang-kadang ada yang tepat juga. Itu pun tendangan striker, 25 serangan, 3 gol saya udah jadi juara dunia, kira-kira gitu. Ratusan percobaan, cuman 3 yang berhasil bisa jadi juara dunia. Tapi Yesus selama lahir sampai mati, enggak ada yang gagal. Semua tepat sasaran, enggak ada yang meleset. Enggak ada yang meleset. Manusia melihatnya kadang-kadang seperti meleset, saudara. Contohnya, mari kita bertolak ke seberang. Tidur dia di dalam kapal. Sementara badai datang, angin ribut datang. Dibangunkan Yesus. Tidak pedulika engkau katanya, tidak pedulika engkau. Tapi tindakan dia tidur itu adalah tindakan yang akurat. Memang harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi kita enggak kayak gitu kan. Oleh sebab itu kita pikir dia lalai. Kristus, kenapa masih tidur? Enggak pedulinya engkau gitu kan. Begitu dia bangun, kenapa enggak, sampai kapan aku harus bersamamu? Dia perintahkan tenang, tenang langsung. Saudara, saya enggak bilang, kalau saudara mengatakan sesuatu, pasti harus terjadi. Tapi teruslah perkatakan. Amin. Praktekkan itu. Semangat dari dan melakukan itu seperti perlombaan tadi. Dan lakukan itu dengan mata tertuju pada Kristus, ingat Yesus. Ia yang menyempurnakan imanmu. Dia yang menyempurnakan imanmu. Bisa jadi saat engkau memperkatakan, kamu memperkatakan dan tidak terjadi. Bisa jadi, saya tidak menuduh, bisa jadi itu hanya positive thinking. Bisa jadi hanya coba berkata-kata yang manis. Mata tertuju pada Kristus tetap, saya harus ngomong. Tapi latihlah terus, saya enggak mempersalahkan saudara. Bisa jadi waktu perkatakan dan tidak jadi kenyataan, tidak jadi, tidak terjadi, tidak termanifestasi. Bisa jadi, saudara perkatakan dari positive thinkingmu, confidence-mu, percaya dirimu itu, bisa jadi. Saya enggak menuduh. Tetapi lakukanlah itu terus dengan mata tertuju pada Kristus. Karena dia yang sempurnakan iman kita. Amin.
Dan itu biasanya untuk kekekalan, bukan untuk apa yang dilihat mata. Jadi Tuhan memberkati kita bukan untuk sekedar kita itu senang. Karena kesenangan pun akan berakhir. Dia tidak memberkati kita hanya sekedar jadi kaya. Karena kekayaan pun akan berakhir. Betul? Jadi kalau tanya, kenapa Iskandar, apa rahasianya awet muda? Karena memang saya belum tua, itu aja. Kok repot sih? Kok repot banget ya? Nanti kalau saya udah umur 90, tua juga mukanya. Jadi rahasianya, ya kan? Kenapa bisa terlihat muda? Karena memang belum tua. Jadi saudara, kalau kita memperkatakan seperti itu, pertanyaan saya, di dalam hati Tuhan, Tuhan mau kita punya jiwa yang tua atau muda? Kalau betul saudara yakin sekali di dalam hati Tuhan, dia ingin saudara tetap muda seperti dia adalah muda, tidak pernah tua. Maka percayalah. Apa itu? Percayalah. Dan itu akan jadi kenyataan dalam hidupmu. Sampai muka kita jadi tidak tua pun, Tuhan peduli kok. Tuhan peduli kok. Anggap saja nggak dingin. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Makanya pakailah kulit domba. Amin saudara? Berkati. Ini penutupan tahun untuk kita 2022, tetapi tahun ke depan itu akan jauh lebih luar biasa lagi bagi saudara. Bukan hanya berhenti di saudara, keluarga saudara akan menikmatinya, dan bukan hanya keluarga, teman-teman saudara yang bukan keluarga. Bukan hanya teman-teman, bahkan orang yang belum Anda kenal. Mungkin tahun depan, tahun 2023, orang yang akan dekat sekali sama saudara, belum saudara kenal hari ini. Betul? Mungkin suatu hari saudara bisa berkenalan dengan orang yang benar-benar tidak pernah terpikir selama ini. Kenalan, begitu saja. Oh, setelah berkenalan terjadi perubahan dalam hidupmu. Terjadi peningkatan. Tetapi saudara sudah punya dasar, yaitu iman. Amin. Dan iman ini adalah Kristus sendiri. Dan mata kita tertujulah pada Kristus, maka saudara akan tetap berhasil. Pasti berhasil, garansi berhasil. 2023 hanya keberhasilan belaka. Tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada rancangan yang buruk dalam hidupmu, amin. Kalau betul saudara mendengar banyak berita di luar sana, kurang baik, itu kabar baik. Dulu saya pernah bilang, kalau di dunia ini semua orang jahat, saudara cukup jujur aja, sudah jadi terang. Cuma satu poin loh jujur, udah terang kali. Enggak ada lagi dunia ini enggak orang jujur, enggak ada lagi, tinggal saudara seorang. Langsung terang. Tapi kalau semua orang jujur, saudara jujur saja enggak cukup, betul kan? Semua sudah jujur. Saudara, apa kelebihanmu? Saya jujur Pak, semua orang jujur juga. Waktu interview. Misalnya kita interview kerja nih, kenapa saya harus pekerjakan kamu? Karena saya orang jujur Pak. Oh semua orang juga jujur. Apalagi kelebihanmu? Enggak, itu aja. Mana bisa bersinar. Tapi kalau dunia gelap, ya kan, penuh dengan tipu daya, penuh dengan yang tidak baik. Gampang sekali ya saudara bersinar. Jujur saya udah bersinar. Baik saja udah bersinar. Ya kan? Tulus aja sudah bersinar. Nanti kalau semua orang udah tulus, enggak cukup lagi itu. Ya, mari kita bangkit berdiri.